Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Dimanapun yang namanya setan selalu berusaha bagaimana untuk menggelincirkan kita ya. Jadi setan itu, bahkan kita kalau melihat atau melirik sejarah dulu di zaman Nabi Adam ya, iblis itu selalu kalau bicara kepada Nabi Adam itu seakan-akan untuk kepentingan Nabi Adam, tapi hakikatnya adalah menjerumuskan. Jadi kesenangan yang ditawarkan oleh kita, sebetulnya di balik kesenangan itu ada mara bahaya yang tersimpan. Jadi iblis ini selalu mencari cara bagaimana agar sesuatu yang dosa itu terlihatnya suatu kebaikan. Ya, jadi melapisi segala dosa dengan kebaikan-kebaikan. Akhirnya banyak manusia yang merasa bahwa itu kebaikan, tapi sebenarnya itu bukan kebaikan, tapi itu justru keburukan. Memandang sesuatu yang buruk pun kadang-kadang justru di dalamnya ada kebaikan. Yang digaungkan oleh iblis bahwa itu buruk, bahwa itu tidak baik, maka biasanya di dalamnya itu ada kebaikan-kebaikan yang tersimpan. Sebaliknya ketika iblis mengatakan bahwa itu baik, itu manfaat, biasanya dalamnya ada sesuatu yang membahayakan kita. Makanya kalau dalam sebuah hadis itu mengatakan bahwa menjelang datangnya hari kiamat yang namanya Dajjal ini, selalu kemana-mana dia bawa api dan air. Ya, Dajjal ini membawa api dan air. Yang ditawarkan itu air sebenarnya adalah api. Yang ditawarkan api sebenarnya adalah air. Jadi memutarbalikkan fakta itu ya kerjaan iblis sebetulnya ya. Jadi manfaat-manfaat yang dibisik-bisikan oleh iblis ke dalam hati kita itu bukan manfaat ya. Sepintas manfaat, tapi itu perbuatan yang mengandung murka Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kitab Nasaihul Ibad ini kita akan membahas, ada seorang ulama bernama Hatim Al-Aswam. Beliau selalu didatangi oleh iblis ya. Maka iblis ini kadang-kadang datang kepada kita ini nggak berwujud, hanya terasa ya. Ketika ada dorongan kita berbuat yang tidak baik, itu sebenarnya iblis sudah mulai menjerat kita itu. Ya. Ketika kita memblokir niat yang tidak baik itu, iblis nggak tinggal diam. Kesimpulannya apa? Dia akan mencari cara apapun akan dilakukan agar kita mengikuti kemauannya. Nah, ini yang berat bagi kita. Kadang-kadang bisikan dia itu nggak terasa itu. Kalau kita dibisikin orang jelas kedengaran ya, terasa banget kita dibisikin orang. Tapi bisikan setan itu susah. Kenapa? Membisikkan dalam hati manusia, dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang membuat was-was, yang membisikkan, melancarkan aksinya melalui bisikan dada. Jadi kita ini kadang nggak terasa ketika ada keinginan untuk berbuat dosa. Ya, kita nggak nyadar bahwa sebenarnya munculnya ide kita, munculnya rasa ingin kita untuk berbuat itu datangnya dari iblis. Ya, datangnya dari iblis, cuma kita ngerasa itu biasa ya, bukan bisikan dari iblis. Nah, Hatim Al-Aswam ini seorang ulama yang sering sekali didatangi oleh iblis ya, oleh setan. Beliau mengatakan, ma min sobahin illa wa yakulu syaitanu li. Setiap pagi, kata beliau Hatim Al-Aswam ini, setiap pagi setan selalu bertanya kepadaku akan 3 hal. Jangan-jangan pertanyaan ini juga ditanyakan kepada kita, cuma kita nggak ngerti saja. Karena beliau seorang ulama, ya, seorang yang sufi,
Beliau ini Hatim Al-Asam paham betul ini bisikan setan, ini pertanyaan setan. Ya. Nah, setiap pagi beliau mengatakan bahwa iblis mendatangiku, setan bertanya kepadaku akan 3 perkara. Hati-hati, siapa tahu ini pertanyaan ini juga sebenarnya kita rasakan juga setiap paginya. Apa pertanyaan setan? Ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskunu. Nah, ini apa yang engkau makan, apa yang engkau pakai, dan di manakah engkau bertempat tinggal. Ini pertanyaan yang standar sebetulnya ya. Pertanyaan yang apa sih ya? Yang biasa, nggak ada istimewa. Tapi hati-hati. Kalau kita salah menjawab, nah kita akan tergelincir akidah kita. Kalau kita salah menjawab, maka kita akan tergelincir akidah kita. Maka kalau kita mengikuti jawaban dari Hatim Al-Asam ini, ketika ditanya, ma ta'kulu, apa yang kau makan hari ini? Beliau menjawab, akulul maut. Sesungguhnya aku ini, makananku adalah pahitnya kematian. Ini jawaban orang tasawuf ya, mengandung nilai filosofi yang tinggi ini. Kalau kita kan ditanya makannya apa? Ya nasi goreng, makannya bubur, lontong sayur ya. Ini makanan duniawi biasa kita nih. Jawaban yang lempeng-lempeng saja kalau ini sih. Tapi kalau Hatim Al-Asam ditanya oleh setan, apa yang kau makan hari ini? Ya. Hari ini kau makan apa? Beliau menjawab, akulul mauta. Sesungguhnya makananku tiap hari adalah kematian, menghadapi pahitnya kematian. Pahitnya menghadapi kematian. Yang aku makan adalah pahitnya menghadapi kematian. Artinya ini harus menjadi makanan sehari-hari kita. Bahwa kita akan menghadapi satu peristiwa yang sangat teramat pahit. Bahwa kita akan menemui yang namanya kematian. Jangan sampai kemudian jawaban kita justru, apa makananmu? Makan nasi. Nah ini nanti akan jadi jebakan iblis, di mana iblisnya akan sering sekali ya menggoda kita kapanpun dan dimanapun kita bekerja, apapun yang kita lakukan. Iblis mendampingi kita. Kita makan dia mendampingi, kita minum dia mendampingi, kita tidur dia mendampingi, kita mandi di kamar mandi pun dia mendampingi. Seluruh pekerjaan kita tanpa pernah terlewati oleh pendampingan sang iblis, sang setan ini. Karena iblis bagaimanapun caranya agar semua aktivitas kita tuh ada celah-celah dosa, ada noda-noda dosa, ya, ada kemaksiatan di dalamnya. Makan pun itu bisa menjadi sebuah maksiat. Andai kata ketika kita makan, caranya itu melanggar apa yang diajarkan oleh agama. Ya, kita makan tanpa menggunakan bismillah, ya. Kita makan tanpa berdoa, kita makan sambil bercanda, kita makan sambil mengerjakan sesuatu, ya, kaki ningkring di atas misalkan. Itu kan berarti makan kita bisa menjadi sesuatu yang mengandung nilai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minum biarpun air yang dihalalkan oleh agama, tapi kalau caranya kita seperti binatang, bahkan seperti iblis, minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri, ya. Kemudian kita minum sepuas-puasnya sampai kita ya terasa ngap, maka makan minum kita sudah tidak sesuai dengan anjuran agama, maka makan dan minum kita bisa bernilai maksiat kepada Allah. Ketika kita tidur, iblis pun gak diam. Kita mah merem, kita mah tidur menikmati mimpi. Iblis mah melek menjaga kita. Iya kalau menjaganya baik. Ngotak-ngatik kita ketika tidur. Siapa yang tidurnya kemudian tidak membaca doa, tidurnya kemudian dengan dia meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, dengan dia tetap berbuat maksiat, ya, tidurnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh agama, artinya tidurnya kita bisa bernilai maksiat. Ya.
tidur sambil mendengarkan musik. Nih anak-anak kita kadang-kadang nih kalau tidur buru-buru berdoa ya, bismika Allahumma ahya, bismika amut. Kadang tidur itu sambil rebahan, mendengarkan musik ya. Sampai orangnya tidur, musik mah tetap berjalan. Jadi yang masuk ke memori kita saat tidur adalah bukan doa, bukan sholawat, bukan bacaan yang baik ya. Tetapi adalah nyanyian yang sangat merusak memori kita. Itulah setan mudah itu. Terbantu setan itu untuk ngotak-ngatik tidur kita. Di kamar mandi pun kadang kita ya, sambil teriak-teriak sambil nyanyi. Kadang ada orang yang sudah tua ya, bukan anak kecil lagi, tapi di kamar mandi dia layaknya anak muda nyanyi ya, bersenandung. Ini kan setan ini. Kita ini kadang-kadang sholat hanya 3 menit, tapi di kamar mandi 3 jam. Ibu-ibu nih biasanya ya, orang perempuan nih, di kamar mandinya lama berjam-jam. Begitu sholat pakai mukena hanya 2 menit. Ini apa-apaan yang seperti ini ya. Kita terjebak oleh perbuatan setan itu. Mestinya mandinya sebentar, ibadahnya yang diperlama. Ini terbalik, di kamar mandi sampai berjam-jam, begitu sholat hanya beberapa menit saja. Kenapa? Mandinya kita di kamar mandi sudah terbantu oleh setan. Hati-hati kita ya, jangan sampai kita terbawa oleh bujukan setan yang tanpa kita rasakan. Jadi ketika Hatim Al-Asam ini ditanya, apa yang kau makan hari ini? Jawaban beliau bukan jawaban kita ya. Jawaban kita, apa yang kau makan ya? Kita makan aja, kita makan bakso, kita makan ya, sayuran ini, sayuran itu. Tapi beliau dengan jawaban yang sangat cerdas, yang saya makan hari ini adalah pahitnya kematian. Artinya untuk menuju ke arah sana, hari-hari kita ya, ibadah harus menjadi makanan harian kita. Taqarrub ilallah harus menjadi santapan kita. Ya. Zikrullah harus menjadi sarapan kita. Agar untuk menghadapi pahitnya kematian bisa dijemput dengan kegembiraan. Ini jawaban orang cerdas ya, Hatim Al-Asam ini. Kemudian ketika beliau ditanya oleh setan, matal basu, apa yang kau pakai? Kalau kita ditanya apa yang kau pakai, ya kita pakai baju, kita pakai sarung, kita pakai jubah, kita pakai baju batik, kita pakai kemeja dan lain sebagainya, kita pakai jas. Tapi saat ditanya oleh setan, apa yang kau pakai hari ini? Hatim Al-Asam mengatakan bahwa wa albasul kafana, yang aku pakai adalah kain kafan. Yang aku pakai adalah kain kafan. Karena itu adalah sebagus-bagusnya pakaian yang nanti akan kita bawa. Tidak ada pakaian yang melebihi indahnya kain kafan saat orang dimasukkan ke liang kubur. Kira-kira ada nggak pakaian yang lebih bagus dari kain kafan yang bisa kita pakai saat masuk ke liang kubur? Iya, kalau umat-umat yang lain ya, yang bukan umat Islam, mungkin ketika dia masuk ke liang kubur pakai jas, ya, pakai kemeja, pakai dasi, pakai celana bagus, pakai sepatu. Tapi sebagai muslim dianjurkan dan diajarkan oleh agama kita hanya kain kafan saja yang menjadi pakaian menemani kita di alam kubur. Kita punya jas yang harganya jutaan, tidak akan yang ada yang kita bawa. Kita punya sarung harganya jutaan, nggak ada sarung yang kita bawa. Kita punya kemeja yang harganya fantastis pun nggak akan yang kita bawa. Hanya selembar kain kafan ya. Kalau laki-laki dia 3 lembar, kalau perempuan dia 5 lembar. Itu saja. Warnanya pun harus putih. Biarpun jenazahnya orang kaya, ya, tetap saja dia tidak boleh menggunakan kain kafan berbahan lain, berbahan jin, ya, berbahan wol atau berbahan levis. Tetap saja kain kafan, ya kain kafan bentuknya seperti itu. Dan itulah
teman kita yang akan menemani kita di alam barzah nanti. 3 lembar kain kafan warna putih lah teman abadi kita. Ya, jadi tidak ada yang kita bawa. Baju-baju akan menjadi ahli waris, akan dipakai oleh ahli waris kita. Nggak ada yang dipakai. Makanya kalau kita sadar bahwa kita akan ke sana, ya sudahlah kita tinggalkan itu yang namanya hubbud dunya, ya, bermegah-megah kepada dunia, at-takasur, berlomba-lomba kepada kepentingan dunia. Ya. Kita membeli baju harganya mahal, ya. Tak peduli kadang-kadang tetangga kita yang yatim piatu, kurang makan, ya, kurang asupan gizi, hidupnya terlunta-lunta, yang dia pakai apa adanya. Kita yang punya harta, punya uang banyak, beli baju kadang-kadang nggak lazim, ya. Nggak lazim itu. Bajunya kita seharga gaji pembantu kita kadang-kadang. Gajinya pembantu kita besarnya sama dengan harga baju yang kita pakai. Ini kan keterlaluan. Dia nggak sadar bahwa nanti ketika di alam barzah, bajunya akan dia tinggalkan. Dia akan pakai baju yang sangat sederhana tanpa jahitan, yakni kain kafan. Kain kafan. Kemudian beliau ditanya lagi, wa aina taskunu, kau tinggal di mana? Beliau tidak menjawab saya tinggal di rumah, saya tinggal di hotel, saya tinggal di apartemen. Ya. Beliau menjawab dengan bahasa yang sangat memiliki arti yang mendalam. Apa jawabnya? Waskunul qabri, tempat tinggalku adalah alam kubur. Ini kan bukan jawaban kita, ya. Karena kalau jawabannya seperti ini, iblis tidak akan ngeles kita lagi. Sebab kalau kita menjawab, apa yang kau makan? Kita jawabnya, saya makan nasi. Halal apa tidak? Kau dapat dari mana? Nah, ini akan semakin panjang nih pertanyaan setan kepada kita. Ya. Yang kemudian dari panjangnya pertanyaan itu akan menimbulkan kita kepada cabang-cabang syirik timbulnya, ya. Karena setan ini selalu mencari cara agar kita itu terjebak kepada kesyirikan. Dia sudah merasa berhasil kalau kita sudah menuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah merasa berhasil kalau kita meminta tolong bukan kepada Allah, tapi minta tolongnya kepada yang selain Allah. Itu di antara suksesnya iblis menghancurkan kehidupan kita anak Adam. Ya. Makanya benar ketika seorang bayi muslim ketika lahir, suara yang pertama kali didengungkan di telinganya adalah lafzul jalalah. Lafzul jalalah ini adalah kalimat-kalimat takbir, yakni adzan. Jadi bayi-bayi muslim ketika lahir, sebelum telinganya mendengar suara apapun, suara yang pertama kali dengar oleh seorang anak-anak muslim adalah kalimat lafzul jalalah, azan. Diazankan. Ini namanya imunisasi iman. Ini yang terpenting, ya. Kekebalan iman. Bukan hanya kekebalan tubuh, ya, tapi juga kekebalan iman. Azankan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah azan di telinga kanan, komatkan di telinga kiri. Memperkuat imun keimanannya. Agar seorang bayi muslim sedini mungkin dia sudah tertanam akidahnya dengan lafaz-lafaz azan. Tapi bayangkan kalau seorang anak yang sudah lahir tanpa diadzani, maka yang mengadani setan. Nah, kalau setan yang mengadzani bahaya. Karena bukan adzan seperti manusia. Adzannya setan itu adalah membumbui, ya, nilai-nilai kesirikan yang bisa ada dan tumbuh dalam batin seorang bayi. Kamu Tuhannya siapa? Tuhanmu bukan Allah. Ya, Tuhanmu tuh
matahari, Tuhanmu itu adalah batu, Tuhanmu itu adalah pohon. Kalau bayi muslim sudah dibisiki seperti ini, sudah ketika dewasa, yang tumbuh kuat adalah nilai kesyirikan dalam diri seorang bayi. Nah kemudian ketika diadzanin, setan iblis nggak kemudian tinggal diam dan menyerah. Dia akan bilang, oke. Ketika bayi dia diadzanin, oke, saya kalah. Saya kalah, tapi nanti akan saya tunggu masa kematianmu. Ya, kau dulu ketika bayi, oke, selamat dari rayuanku karena kau diadzanin, tapi nanti ketika kau meninggal dunia di hari tuanya, saya tunggu kamu, saya akan mengkafirkan kamu dengan cara saya. Maka saat kita menjelang akhir hayatnya, kita dengan sakaratil maut, iblis itu penantian yang panjang itu. Gembira saat kita sudah menghadapi sakaratil maut. Kenapa? Ada harapan dia menghancurkan kita di akhir hidup kita. Makanya ketika sedang sakaratil maut, dampingi ya, ditalkin. Ajarkan dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau orang sudah cengap-cengap dengan sakaratil maut, tidak didampingi, tidak diajarkan kalimat-kalimat thayyibah, yang dikhawatirkan yang diajarkan adalah kalimat-kalimat dari iblis laknatullah alaih. Makanya ada satu hadis menerangkan yang menceritakan setan ini ketika ada orang, ya, terutama ketika seorang muslim ya, ketika seorang muslim dia meninggal dunia, ya semuanya saja, iblis akan datang membawa air. Dan konon katanya menurut keterangan hadis, orang ketika sakaratil maut itu kondisinya sangat haus. Sangat haus. Jadi proses dikeluarkannya ruh kita ini, itu sangat sekali kita merasakan haus. Sedang haus, iblis ini datang membawa air yang sangat jernih, yang sangat segar. Bagaimana perasaan orang yang haus ditawarin air yang segar? Apakah menolak? Tentu tidak ya. Kita habis olahraga ini haus sekali. Ada orang menawarkan, Pak, ini ada air buat Bapak. Air putih, air bersih, segar dingin. Ditolak apa tidak? Ya tentu diterima. Nah, setiap seorang muslim yang sedang sakaratil maut, dia ditawarkan air oleh setan, oleh iblis ini. Kau ingin air? Ingin, bagikan air itu kepadaku, saya haus. Iblis tertawa. Boleh. Kau boleh meminum air ini, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau syarat ini kau penuhi, ini air buatmu, kau gak akan kehausan. Apa syaratnya? Ucapkan ya, la ilaha, la ilaha, la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Wah, ini bahaya. Sangat bahaya bagi mereka yang imannya tipis ketika menghadapi sakaratil maut. Maka kita butuh yang namanya iman ini, agar saat menghadapi sekarat ini yang muncul ucapan-ucapan iman, kalimat syahadat, kalimat thayyibah. Celaka kalau ada orang yang di akhir hidupnya yang diucapkan sesuatu yang membuat imannya hancur. Dan inilah usaha ya, visi dan misi seorang iblis dalam menghancurkan kehidupan kita manusia. Dia lolos ketika kita lahir, kita diadanin, dia lolos mungkin ya. Tetapi dia akan merasa ada harapan baru menghancurkan kita saat kita menghadapi sakaratul maut. Dan berapa banyak orang yang kemudian ketika lahir lolos, ketika meninggal dunia dia tidak lolos menghadapi rayuan iblis laknatullah alaih. Maka perbanyaklah kita berzikir. Orang yang memperbanyak zikir maka sangat menghadapi sakaratul maut. Ucapan yang muncul adalah ucapan-ucapan zikir. Orang kalau membiasakan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya, mengucapkan la ilaha illallah, maka ketika meninggal dunia dia akan mudah saja bibirnya mengucapkan la ilaha illallah.
Inilah perlunya kita membiasakan berzikir, zikrullah, agar saat kita meninggal dunia, ucapan yang muncul di bibir kita, ucapan-ucapan iman. Zikrullah, berzikir kepada Allah. Jadi Hatim al-Asam ini ditanya oleh setan, kemana tempat tinggalmu? Di mana tempat tinggalmu? Beliau menjawab, askunul qabri, ya, fayah robu. Jadi aku tinggal di alam kubur. Ya. Fayah robu, akhirnya iblis itu lari. Ketika Hatim al-Atami mengatakan seperti ini, iblis tidak kemudian mengeles beliau. Ya, beliau tuh Hatim al-Asam ini orang hebat, ya, orang yang berilmu, ulama yang luar biasa. Ulama itu adalah orang yang ditakut-takuti oleh iblis, ya. Di iblis ini dia akan lari terbirit-birit kalau sudah menghadapi orang soleh, orang yang bertakwa, seorang ulama. Pernah ada satu kisah, ya. Iblis ini mau masuk ke masjid, ingin menggoda orang yang sedang sholat. Ketika dia masuk ke masjid, iblis ini tiba-tiba kaget melihat di samping pintu depan masjid itu ada orang sedang tidur. Kaget, lari nih iblis. Ditanya oleh kawannya, kau kenapa lari? Saya kan mau menggoda orang yang sholat. Iya, lalu? Tiba-tiba ketika aku masuk ke dalam masjid, ada di samping pintu ada orang sedang tidur. Saya takut sekali dengan orang ini. Kawannya nyeletuk, kau ini aneh. Dengan orang yang sholat kau nggak takut, sama orang yang tidur kau takut. Apa jawab iblis? Yang sedang tidur ini bukan sembarangan orang. Dia orang alim, dia ulama. Sedangkan yang sedang sholat itu dia orang bodoh. Orang bodoh sih gampang dicolek juga, dia hancur, rusak ibadah sholatnya. Mudah. Tapi ini orang tidur ini, orang alim yang kalau dia bangun, sudah acak-acakan saya dibuatnya. Saya takut dengan orang ini. Dengan orang yang tidur dia takut, dengan orang yang sholat yang tidak takut. Kenapa orang yang alim itu tidurnya tidur mata, batinnya hidup? Ini bedanya kita ini. Kita kalau tidur kadang-kadang hati tidur, batin tidur, mata tidur. Bablas kita ini. Tapi orang yang alim, orang yang berilmu, seorang ulama, tidurnya hanya di mata. Mata sih merem, batinnya hidup. Itu yang membuat iblis kemudian takut. Sementara orang yang sedang sholat tadi, kelihatannya sholat, tetapi jiwanya melayang kemana-mana, batinnya mengembara kemana-mana. Orang begini mah bukan proyek garapan saya, kata iblis. Ini mah mudah, saya sentil juga. Rusak sholatnya, mudah saja. Nggak pakai perlu cara-cara yang jitu. Tidak perlu menggunakan cara-cara yang militan. Tapi dia orang yang sedang tidur, dia ulama. Kalau dia bangun, kemudian dia ngusir saya, hancurlah harapan saya menggoda orang yang sholat tadi. Maka ketika Hatim al-Asam ditanya oleh iblis, ketika beliau menjawab yang luar biasa, apa yang kau makan? Beliau menjawab, yang saya makan adalah pahitnya kematian. Ya. Apa yang kau pakai? Yang saya pakai adalah selembar kain kafan. Lalu kemana tempat tinggalmu nanti? Beliau menjawab, tempat tinggalku adalah alam kubur. Mendengar jawaban ini, iblis langsung pergi. Fayah robu, langsung lari iblis ini, tidak lagi menggoda, apalagi ngeles dari Hatim al-Asam ini. Maka kita bisa mencontoh ya jawaban-jawaban dari beliau ini saat kemudian ada bisikan-bisikan yang datangnya dari iblis. Pokoknya setiap kali kita terdorong untuk berbuat jahat, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.